Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan setiap tahunnya. Bulan yang penuh berkah, ampunan dan petunjuk. Betapa besar nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan untuk menyaksikan kedatangan bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan yang turunnya Al-Quran ini membawa pesan yang sangat mendalam bagi kita semua. Al-Quran tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara kita berhubungan dengan Sang Pencipta, tetapi juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama makhluknya. Di tengah kesibukan kita menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita tidak boleh melupakan salah satu tujuan kita yang ada di bulan ini, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, teman, dan seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketakwaan kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari kesediaan kita untuk memperbaiki hubungan dengan saudara kita seiman. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita bertakwa jika hati kita masih penuh dengan dendam, jika kita sengaja menjauhi saudara kita, atau jika kita tidak mau menyelesaikan kesalahpahaman yang telah lama terjadi. Bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan hal ini. Karena di bulan ini pintu-pintu ampunan Allah terbuka lebar. Rasulullah SAW juga memberikan teladan yang sangat jelas tentang pentingnya silaturahmi dengan sabdanya yang artinya, orang-orang mukmin itu sebenarnya bersaudara, maka berlaku adillah di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa indahnya pesan dari hadis ini, karena sebagai umat Islam adalah satu keluarga besar dan setiap anggota keluarga memiliki hak untuk diperhatikan, dijaga, dan dicintai. Di bulan Ramadan, Rasulullah sendiri menjadi contoh terbaik dalam bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan orang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata dengan penuh cinta tentang Rasulullah, sesungguhnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah orang yang paling lembut sifatnya dan paling baik ucapannya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah teladan yang patut kita contohkan ketika kita sedang berpuasa. Terkadang kita merasa capek atau mudah tersinggung karena lapar dan dahaga. Namun Rasulullah justru menjadi lebih lembut, lebih sabar dan lebih penuh kasih sayang kepada orang lain di bulan Ramadan. Beliau mengerti bahwa puasa bukan hanya tentang menahan makanan dan minuman, tetapi juga tentang menahan hawa nafsu yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Beliau selalu tersenyum kepada setiap orang yang beliau temui, selalu siap membantu mereka yang membutuhkan, dan selalu menghabiskan waktu untuk berbicara dengan umatnya dengan penuh perhatian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.